kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana, berdasarkan firman Allah dalam Quran ayat 6 tersebut dijelaskan akan tanggung jawab seorang muslim dalam kehidupan. Dalam rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, anak serta keluarga lainnya. Ayah dan ibu, bagi orang tua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup sang anak, pendidikannya agar sang anak mengikuti peninggalan orang tuanya kelak. Pak, Bu, jangan tinggalkan anak dalam keadaan lemah ekonominya, tidak mampu untuk hidup mandiri, sehingga nantinya sang anak hanya bisa menjadi beban buat orang lain. Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Orang tua di samping membekali anak dengan ilmu pengetahuan dunia agar anak terampil dalam menghadapi persaingan hidup, dan yang tidak kalah pentingnya ialah tanggung jawab orang tua dalam pembinaan mental spiritual sang anak. Orang tua jangan hanya membekali anak dengan materi semata, dengan mengabaikan mengisi rohani sang anak dengan nilai-nilai agama. Kalau seandainya ini terjadi, maka anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya tidak akan tahu apa-apa akan kewajibannya terhadap sang pencipta. Dia tidak bisa membedakan mana yang harus dia kerjakan dan mana yang harus dia tinggalkan, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga sang anak hidup tanpa pedoman yang akan menyeretnya pada kehancuran. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, sebahagian orang tua lalai dalam pendidikan agama. Umpama ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Anak ini sekarang sedang duduk di kelas 3 SMA. Karena sang anak ini menghadapi ujian nasional, maka orang tua sibuk sana-sini mencari solusi untuk mendapatkan tambahan biaya. Apakah itu namanya uang terobosan, uang les, uang untuk membeli buku, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketika orang tua tahu sang anak tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tidak bisa membaca ayat-ayat dalam sholat dengan baik, apalagi untuk melaksanakan sholat dengan benar. Apa solusi yang diambil oleh orang tua? Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Celaka dan bahagianya sang anak terletak pada tanggung jawab orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yunassiranihi, au yuhawwidanihi, au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan atas dasar fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menasranikan, atau yang meyahudikan, atau yang memajusikannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Apabila kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, kelemahan generasi muda terletak pada moral dan pendidikan agama, dan juga terletak pada lemahnya tanggung jawab orang tua terhadap putra putrinya. Ada beberapa kisah di tengah-tengah masyarakat kita, orang tua yang mengabaikan pendidikan agama anak-anak. Kisah yang pertama, ada dua orang ibu-ibu sedang bercerita-cerita tentang anak-anak mereka, ibu si A dan ibu si B. Ibu si A ini bertanya kepada ibu si B, Bu, anak-anak ibu ada berapa orang? Lalu ibu si B ini menjawab, anak saya ada 4 orang, Bu.
Lalu ibu si A ini bertanya lagi kepada ibu si B, anak-anak ibu sekolah di mana saja? Wah, langsung ibu si B ini menjawab dengan bangganya, anak saya yang pertama sekolah di kedokteran, anak saya yang kedua sekolah di umrah, tuh Argentina, anak saya yang ketiga sekarang sedang lulus di kelas 3 SMA, SMA favorit. Lalu sebelum ibu menjelaskan akan anak yang terakhir, mukanya menjadi merah. Lalu ibu ini menjelaskan dengan nada sedih, anak saya yang terakhir otaknya lemah bu, kemudian saya masukkan dia ke sekolah agama daripada dia tidak sekolah sama sekali. Jelas sang ibu. Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Lalu menjadi pertanyaan besar bagi kita, kalau seperti ini pandangan masyarakat terhadap sekolah agama, apakah sekolah agama ini disediakan untuk menampung anak-anak yang lemah kemampuan? Kalau pandangan masyarakat, maka akan bertambah hancurlah agama ini. Andai saja ibu tak berpikiran bijak, mungkin anak yang dia sekolahkan di sekolah agama akan lebih bermanfaat bagi orang tuanya. Sebab anak yang disekolahkan di sekolah agama itulah yang mampu menyelenggarakan jenazah orang tuanya, mengimam jenazah dan membacakan doa untuk kedua orang tuanya. Apabila kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, apabila ada seseorang yang meninggal, maka anggota dari keluarga sibuk memanggil petugas untuk proses kafan, memandikan dan lain sebagainya. Padahal menurut Rasulullah SAW, yang paling bermanfaat bagi jenazah orang tua yang meninggal ialah anak kandung yang menyelenggarakan. Hadirin hadirat berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Kisah yang kedua, orang tua memandang guru ngaji sebelah mata. Bukan seperti ini Pak Bu, akan tetapi orang tua memandang rendah sang guru ngaji. Umpama orang tua memanggil guru privat untuk anak-anaknya, samping itu orang tua juga memanggil guru ngaji untuk anak-anak. Setelah tiba saatnya 1 bulan, saatnya orang tua untuk membayar honor sang guru ngaji dan sang guru privat. Misalnya upah sang guru privat 150.000 per bulan, giliran sang guru ngaji diambilnya amplop yang sudah lusuh, isinya uang 25.000, jauh di bawah honor sang guru privat. Betulkah saudara-saudara? Apakah orang tua yang seperti ini, jikalau anaknya meninggal nanti masuk ke dalam kubur, malaikat mungkar dan nakir datang bertanya, ma rabbuka, ma imamuka dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak pernah malaikat mungkar nakir datang menghampiri mayit mengajukan pertanyaan, good morning sir, good night, how do you come here? Tidak pernah. Betulkah saudara-saudara? Betul. Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Kisah yang ketiga, orang tua tidak memberikan terhadap pertanyaan. Umpama guru di sekolah dan guru agama mengajar dan mendidik anak, jangan tinggalkan sholat karena sholat yang agama, jauhi narkoba karena dapat merusak kesehatan dan berdosa besar, jangan berpacaran karena melanggar norma-norma agama. Sementara itu masih ada orang tua yang tidak mendirikan sholat. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Gurindam 12 perubahan Raja Ali Haji pasal yang kedua sebagai barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim. Mari pula kita simak pelan-pelan. Asalkan asam dengan asam sirian menangis mayat untuk kubur, tidak ingat badan, tidak sembahyang. Anak larang memakai narkoba, anak larang minum minuman keras, sementara orang tuanya membawa berat. Ada pula parkirnya memancing ikan di daerah Dompa, membawa suluk lampu semprong, makan siang minum sampai botak, makan malam minum sampai tuan-tuan. Anak larang berpacaran, anak larang begini begitu, sementara orang tuanya selingkuh. Punya istri simpanan, begini pula bunyi parkirnya. Bunga mawar warnanya merah, tumbuh di samping bercempaka. Istri yang sah menjaga rumah, istri simpanan, teman dalam neraka. Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16 sebagai berikut. Wa idza aradna an
berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Apakah bencana yang melanda bangsa kita yang datang silih berganti merupakan hukuman Allah? Karena telah banyak penguji yang melupakan ajaran Al-Quran. Mulai dari tsunami di Aceh, gempa bumi gunung meletus di Yogyakarta, lumpur laut pun juga berkibar, banjir yang menenggelamkan ibu kota Jakarta, dan lain sebagainya yang semuanya memporak-porandakan rakyat. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah semua itu hukuman dari Allah ataukah peringatan dari Allah? Hadirin hadirat yang berbahagia, Dewan Hakim yang bijaksana. Sebelum saran ini kami tutup, izinkanlah kami menyampaikan sebaik pantun. Kalau pergi ke Pulau Tembelan, jangan lupa membawa buah rambutan. Kalau kita orang yang beriman, musibah dan bencana jadikan peringatan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah disebabkan kemampuan kami bertiga. La tandur mangkola wa la tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan pemegang nomor undi 10 utusan dari Kecamatan Bintan Timur. Selanjutnya kita panggil nomor urut undi terakhir, pemegang nomor urut undi